Salam NKRI. Berjumpa kembali dengan channel KBK Kas Berkah Corona. Kali ini kita menyampaikan tutorial pembuatan teropong Belanda. Ini bentuknya seperti ini, atau juga dikenal dengan nama teropong panggung. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah yang pertama sok dari paralon ya, sok paralon, sok ukurannya 2 dim, kemudian ring sebanyak 4, ini juga dibuat dari sok tadi. Kemudian lensa cembung ini ya, kalau kita punya 35 cm fokusnya seperti ini ya 35, terserah kita punya berapa. Itu yang pertama. Yang kedua lensa cekung. Lensa cekung ini sebagai lensa okuler sekaligus sebagai pembalik. Ini lensa cekung, yang ini lensa cembung. Ukurannya terserah ya, kita punya berapa. Kalau ini misalnya 5 cm jarak fokusnya yang cekung, yang cembungnya 35 ya, kita terima saja apa adanya. Kemudian pipa paralon, satu warna boleh, 2 warna boleh, seperti ini ya, abu-abu atau putih, atau kombinasi keduanya boleh, satu aja boleh. Kemudian alatnya gergaji besi ini ya, kemudian meteran, kemudian lem paralon, dan amplas. Yang pertama membuat tabung luar ya, kita ukur sepanjang 33 cm, karena lensa objektif, lensa cembung yang kita punya jarak fokusnya 35, di sini 33 saja, jadi panjangnya tabung 33 karena jarak fokusnya 35 cm. Selanjutnya bagaimana cara memotong supaya rapi ya, supaya rapi seperti ini. Caranya adalah ini, silakan dimasukkan. Nah ini soknya dimasukkan ya sampai mepet. Lah kemudian dibuat garis pakai pensil, lah seperti itu, mengeliling seluruhnya. Nah maka kita peroleh garis yang tegak lurus dengan sisi tabung ya, dan rapi nanti ya, seperti itu. Silahkan dicopot nih, bisa enggak. Nah setelah diperoleh garis yang lurus tadi ya, lah kemudian digergaji ngikuti garis tadi. Selanjutnya memotong pipa kecil atau pipa dalam, kita potong sepanjang 12 cm atau 15 juga boleh. Nah kemudian selanjutnya kita belah seperti ini ya, kita belah seperti ini supaya nanti bisa masuk di sini. Cara membelahnya ngikuti merahnya ini. Merah ini kita belah dari sini ya, kita belah ngikuti ini untuk mendapatkan belahan yang terbaik sini. Kita belah sampai sini ya, ikuti sehingga diperoleh belahan seperti ini. Tujuannya supaya bisa dimasukkan ke dalam tabung yang besar. Nah seperti ini. Kemudian kita lepaskan untuk nantinya dilem. Selanjutnya mengelem bagian dalam ini tabung, silahkan dilem. Bagian dalam di tabung dilem, bagian dalam ya secukupnya. Bagian dalam saja, tempat sambungan dilem ya. Kemudian ini, yang ini bagian luar dilem, yang bagian luar dilem sampai merata ya. Setelah itu kemudian disatukan atau disambungkan seperti ini, ditahan ya, ditahan sampai kering
ya, tahan sampai kering. Nah, selanjutnya hasil pengeleman tadi seperti ini. Nah, ini diberi ring dalamnya dilem seperti itu, jaraknya sekitar 2 cm dari tepi seperti ini ya, 2 cm dari sini, 2 cm dilem, ditahan sampai kering. Nah, ini cara membuat ringnya ya. Jadi seperti ini tangannya, megangnya, pensilnya. Lah yang ini jari tengah ini untuk menahan ini supaya menghasilkan lingkaran yang sejajar dengan bagian tepi ini ya. Dan hasilnya seperti ini. Kemudian goresan pensil ini digunakan sebagai panduan untuk menggergaji. Langkah selanjutnya memasang ring dalam untuk tabung besar seperti ini ya. Ya, pakai lem lagi, pakai lem seperti itu, pegang ya. Nah, jaraknya dari tepi ya, dari sini ke tepi juga 2 cm ya, kurang lebih 2 cm. Maka sudah selesai ya, nanti tinggal nyetel atau tinggal merangkai saja. Selanjutnya memasang lensa okuler yang sekaligus menjadi lensa pembalik, yaitu lensa cekung. Dalam hal ini kita punya jarak fokusnya 5 cm ya, masukkan. Nah, itu kemudian dikunci dengan ring luar. Nah, udah jadi. Nah, kalau mau permanen ya dilem, kalau nggak permanen ya biarkan gini aja. Toh ini sudah sesak ya, sudah sesak seperti ini. Ini jadi untuk okulernya jadi, atau tabung kecilnya jadi. Sedangkan selanjutnya pemasangan lensa tabung besar ya, sama saja, dimasukkan ke dalam tabung besar, masukkan, diusahakan pas tengah-tengah ya, usahakan pas tengah. Kemudian dikunci lagi ya, sudah seperti ini jadi ya. Kalau ingin permanen maka dilem, kalau nggak ingin permanen ya gini aja udah cukup. Kemudian dimasukkan tabung kecil, dimasukkan dalam tabung besar seperti ini. Nah, maka jadilah ya, udah siap digunakan. Maka jadilah teropong Belanda atau teropong panggung yang siap digunakan. Ini dilihat dari belakang, kemudian kalau ini dilihat dari depan atau dilihat dari objektif. Kalau yang tadi dari belakang itu dari okuler namanya. Nah, ini udah jadi. Demikianlah contoh pembuatan lensa teropong Belanda atau teropong panggung. Mudah-mudahan adik-adik semua bisa menirukannya dan bisa membuat teropong Belanda atau teropong panggung. Untuk mendapatkan hasil yang baik ya, sebaiknya lensa okulernya ini yang kecil, yaitu misalnya jarak fokusnya itu 1 cm seperti miliknya jarak fokus untuk objektifnya mikroskop. Makin kecil jarak fokus okuler ya, maka perbesaran yang diperoleh makin besar. Karena untuk teropong Belanda ini ya sama dengan teropong bumi yang lain, perbesarannya sama dengan panjang jarak fokus objektif dibagi dengan jarak fokus okuler. Jadi kalau jarak fokusnya itu makin kecil, maka perbesarannya makin besar. Dan kalau jarak fokus objektifnya makin besar, juga makin besar perbesarannya. Hanya masalahnya kalau jarak fokus okulernya itu besar, nanti panjangnya teropongnya panjang sekali. Maka lebih baik ya jarak fokus untuk objektifnya sekitar 10 misalnya. Kemudian jarak fokus okulernya 1, syukur-syukur kalau setengah. Kalau misalnya 1 ya nanti untuk pengamatan tanpa akomodasi akan diperoleh 10 dibagi 1, itu 10 kali. Kalau jarak fokus objektifnya 10 cm, okulernya 0,5 atau setengah cm, maka perbesarannya adalah 10 dibagi 0,5, yaitu 20 kali perbesarannya. Dan
dalam keadaan sudah dibalik, artinya kalau bendanya itu kepalanya di atas ya nanti yang terlihat kepalanya tetap di atas.